Potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Serta jangan lupa selalu ceria ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini Miss Nur akan menyampaikan materi tentang potensi kekayaan alam bangsa Indonesia yang ada di buku tema kalian, yaitu buku tema 5A, subtema 1. Perhatikan dengan baik ya. Anak-anakku, negara kita adalah negara yang kaya. Baik kaya akan kekayaan hayati maupun non-hayati. Namun, kekayaan itu bukan untuk dibanggakan saja ataupun dieksploitasi tanpa aturan. Kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan bangsa kita sebagai bangsa yang mandiri dan agar tidak tergantung dengan bangsa yang lain. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui tentang potensi kekayaan alam Indonesia? Jika belum, perhatikan penjelasan berikut untuk menambah pengetahuanmu mengetahui mengenai kekayaan hayati negara kita. Potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Besar dan beraneka ragamnya kekayaan hayati di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar membuat tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Hal itu terjadi karena tumbuhan memerlukan air serta suhu yang sesuai. Makin banyak air yang tersedia, maka makin banyak pula tumbuhan yang dapat tumbuh. Makin banyak pula hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Potensi kekayaan alam bangsa Indonesia terdiri atas kekayaan hayati dan kekayaan non-hayati. Kekayaan hayati artinya kekayaan yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya flora dan fauna. Flora yaitu tumbuhan, dan fauna artinya hewan. Contoh flora antara lain pohon-pohonan atau tumbuhan yang terdapat di hutan, dan contoh fauna antara lain monyet, singa, harimau, kijang, kambing, beruang, dan sebagainya. Sedangkan kekayaan non-hayati adalah kekayaan yang berasal dari makhluk tak hidup, antara lain air, angin, tanah, dan lain-lain. Dari air diantaranya terdapat kekayaan alam berupa laut, sungai, danau, dan sebagainya. Angin dapat dijadikan tenaga listrik dan sumber daya alam dari tanah antara lain kita mendapatkan barang-barang tambang seperti emas, besi, nikel, tembaga, dan sebagainya. Persebaran flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1. Indo-Malayan dan yang kedua Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat yang terdiri dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Pada peta ditandai dengan gambar pulau-pulau yang diberi warna biru. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur yang terdiri atas Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pada peta ditandai dengan gambar yang diwarnai merah. Berbagai jenis flora di Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga
bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, rotan. Rotan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Berbagai jenis kerajinan telah dihasilkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan bahan dari rotan. Persebaran fauna di Indonesia menurut coraknya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Fauna bagian barat, 2. Fauna bagian tengah, dan 3. Fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Inilah gambar garis Wallace dan garis Weber pada peta Indonesia. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis atau Asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia yang disebut tipe Australis atau Australik. Sedangkan fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang cirinya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Fauna bagian tengah memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di wilayah Indonesia lainnya. Fauna tipe ini disebut dengan fauna endemis. Keragaman dan penyebaran fauna di Indonesia. Anak-anak, ragam hewan yang dikenal dengan istilah fauna merupakan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Indonesia termasuk negara yang banyak sekali ragam faunanya. Mengenali ragam fauna yang ada di Indonesia termasuk salah satu bentuk sikap cinta kita terhadap tanah air. Apakah kamu sudah mengenal semua hewan yang ada di Indonesia? Untuk memahaminya, perhatikan penjelasan berikut ini. Keragaman dan penyebaran fauna di Indonesia. Sebagai daerah dengan jumlah persebaran hutan yang banyak, Indonesia juga memiliki kekayaan fauna yang jumlahnya tidak sedikit. Persebaran fauna di Indonesia dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis ini membagi Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian oriental, yang kedua, bagian peralihan, dan yang ketiga, bagian Australia. Pembagian ini dilihat berdasarkan kesamaan jenis karakteristik hewan yang ada di daerah tersebut dengan daerah yang lain. Garis Wallace memisahkan antara Indonesia bagian oriental dan Australia, sedangkan garis Weber adalah garis yang berada di antara oriental dan Australia. Keragaman dan penyebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis ini membagi Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wilayah oriental, 2. Wilayah Australia, 3. Wilayah peralihan. Pembagian ini dilihat berdasarkan kesamaan jenis karakteristik hewan yang ada di daerah tersebut dengan daerah yang lain. Wilayah oriental meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Wilayah Australia meliputi Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Sedangkan wilayah peralihan meliputi Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru.
Fauna wilayah oriental yang meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Biasanya hewan yang berada di wilayah ini memiliki kesamaan karakteristik dengan hewan yang berada di daerah Asia. Hewan pada daerah ini biasanya mendiami daerah hutan hujan tropis. Jenis hewan yang mendiami daerah oriental biasanya berbadan besar atau berjenis primata. Sedangkan burung yang mendiami daerah ini biasanya memiliki kicauan yang bagus, tetapi memiliki bulu yang kurang berwarna. Jenis hewan pada bagian oriental ini adalah gajah, harimau, badak Sumatera, tapir, badak bercula satu, beruang madu, orangutan, tarsius, kukang, dan ua-ua. Sedangkan untuk jenis burung, ada burung rangkong, burung jarak Bali, burung murai, burung elang putih, dan burung elang Jawa. Fauna wilayah Australia yang meliputi daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Hewan pada wilayah ini memiliki jenis yang hampir sama dengan wilayah Australia, yaitu memiliki ciri bertubuh kecil. Selain itu, beberapa mamalia memiliki kantong. Untuk jenis burung di wilayah ini memiliki warna bulu yang lebih beraneka ragam. Fauna di wilayah ini memiliki kesamaan dengan daerah Australia. Bahkan ditemukan juga kanguru di wilayah ini. Hanya saja, jenis kanguru di Indonesia dan Australia memiliki bentuk fisik yang sedikit berbeda. Selain kanguru, hewan-hewan di daerah ini ada walabi, kuskus, dan oposum. Sedangkan untuk jenis burung ada cendrawasih, kasuari, dan kakatua raja. 3. Wilayah peralihan adalah wilayah di mana hewan yang mendiaminya memiliki ciri yang berbeda dengan wilayah oriental dan wilayah Australia. Wilayah peralihan meliputi Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru. Hewan yang berada di wilayah ini dapat dikatakan sebagai hewan endemik Indonesia karena tidak memiliki kesamaan dengan daerah lain. Hewan yang berada di wilayah peralihan adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Keanekaragaman fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor iklim, tinggi rendahnya permukaan bumi, jenis tanah, dan pengaruh makhluk hidup. Faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi keragaman flora yang merupakan habitat dan sumber makanan bagi hewan tersebut. Dapat dikatakan bahwa keragaman flora berhubungan dengan keragaman fauna di Indonesia. Semuanya menjadi potensi alam Indonesia. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari apa yang tadi Miss Nur sampaikan adalah bahwa kekayaan alam bangsa Indonesia terdiri dari kekayaan alam hayati dan non-hayati. Kekayaan alam hayati artinya kekayaan alam yang berasal dari makhluk hidup, dan kekayaan alam non-hayati adalah kekayaan alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat dan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur. Persebaran fauna di Indonesia menurut coraknya dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Fauna bagian barat, 2. Fauna bagian tengah, dan yang ketiga fauna bagian timur. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan antara fauna bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur. Berdasarkan garis Wallace dan Weber tadi, fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu wilayah oriental, wilayah Australia, dan wilayah peralihan. Baiklah anak-anak,
Demikianlah materi yang dapat Miss Nur sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.